Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Detektif Kabayan. Oke, di perjalanan saya kali ini saya mengunjungi salah satu lokasi tempat yang sangat spesial bagi saya karena di sini adalah merupakan suatu tempat yang menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi, yaitu suatu peradaban tua yang berada di masyarakat suku Sunda yang disebut Kampung Naga. Kampung Naga secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, Kampung Naga ini tidak diketahui dengan pasti asal penamaan Kampung Naga tersebut, sehingga menimbulkan beberapa spekulasi mengenai arti dari naga. Tetapi masyarakat sekitar mengartikan naga itu yang berarti kata Nagawir, yang merujuk pada lokasi kampung yang berada di dekat tebing, jadi di perengan tebing. Jadi Gawir itu perengan tebing. Nah, jadi mungkin masyarakat Kampung Naga turun-temurun mengambil kesimpulan bahwa namanya Naga karena diambil dari kata Nagawir itu dan dikenal menjadi Kampung Naga. Menurut sesepuh adat setempat, penamaan naga dijelaskan dalam sebuah lempengan kuningan yang dinamakan Piagam Naga. Akan tetapi lempengan tersebut musnah bersamaan dengan naskah daun lontar, pusaka dan benda-benda bukti sejarah lainnya yang disimpan di Bumi Agung, sebuah tempat yang disakralkan oleh masyarakat ketika terjadi pemberontakan DITI tahun 1956. Akibat dari peristiwa tersebut, masyarakat Kampung Naga merasa kehilangan jejak sejarah masa lalunya dari keberadaan mereka. Jadi kapan mereka berasal, dari tahun berapa, dari abad keberapa itu tidak pasti. Namun masyarakat sekitar percaya bahwa mereka sudah ada sejak kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh rajanya yaitu Prabu Siliwangi. Kampung Naga ini sudah ada. Jadi begitu secara singkat Kampung Naga. Nah, ada juga menurut sebuah cerita lisan pada abad ke-16 terjadi permasalahan kekuasaan di kerajaan Galunggung. Ketika pergolakan penurunan tahta tersebut, Prabu Raja Dipuntung berhasil meloloskan diri dengan membawa sejumlah pusaka kerajaan. Raja kemudian menemukan sebuah muara yang terletak di antara sungai Cikolet Cihanjatan. Nah, Prabu Raja Dipuntung kemudian membagikan pusaka kerajaan ke masing-masing putranya. Eyang Singaparna mendapatkan warisan ilmu kabodohan atau kebodohan. Dengan ilmunya tersebut, Eyang Singaparna mendapatkan ketenangan hidup agar bisa bersembunyi di sebuah tempat yang terang. Dalam perjalanannya mencari kesahajaan hidup tersebut, Singaparna sampai di tempat yang dianggap aman dan tenang, sebuah lembah di pinggir sungai atau Ciulan, sebuah lembah yang subur dan indah dengan dikelilingi bebukitan. Itulah yang kemudian menjadi Kampung Naga. Itu menurut cerita legenda dan lisan dari masyarakat Kampung Naga secara turun-temurun. Nah, lokasi Kampung Naga ini sangat strategis, tepat berada di kaki Gunung Galunggung. Rumah adat suku Kampung Naga hampir semuanya sama, tidak ada perbedaan. Rata-rata terbuat dari alam. Jadi masyarakat Kampung Naga sebagian besar menganut agama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Begitu lokasinya berada di hulu sungai, jadi ketersediaan sumber daya alamnya sangat tercukupi dan terpenuhi. Tanahnya subur, ketersediaan air bersih sangat melimpah di sini. Untuk sampai ke lokasi perkampungan, pengunjung harus menuruni 400 anak tangga dari batu yang dilapisi semen selebar 2 meter. Kampung Naga terdiri dari 103 rumah. Jadi penduduk yang jumlahnya di Kampung Naga ini tidak boleh bertambah ataupun dikurangi. Nah, misalkan kalau ada salah satu sanak atau keluarga mereka menikah dengan orang luar, otomatis harus keluar dari Kampung Naga. Rumah-rumah di sana berbaris rapi sejajar dari timur hingga barat mengikuti arah matahari. Jadi ini sebuah filosofi ya. Jadi menggambarkan suatu kehidupan gitu kan, ada siang, ada malam. Jadi filosofinya menghadap ke arah
timur hingga barat mengikuti arah matahari. Jadi seperti arah kiblat begitu teman-teman ya. Bagi warga naga, hidup selaras dengan alam adalah keselarasan. Jadi mereka sangat percaya dan setia pada adat tradisi leluhur atau karuhun di Kampung Naga ini. Nah, di Kampung Naga ini terdapat hutan keramat yang disebut Leuweung Biuk. Dengan luas sekitar 1,5 hektar, hutan tersebut dijaga turun-temurun dari warisan nenek moyang. Jadi tidak sembarangan orang yang boleh masuk ke hutan tersebut. Jadi warga percaya bahwa hidup mereka tak akan selamat jika hutan tidak dirawat. Jadi ini merupakan suatu pelajaran buat kita bahwa kita ini harus memang betul-betul menjaga kelestarian alam agar ketersediaan atau kelangsungan hidup umat manusia tetap terjaga apabila alamnya dipelihara. Di pinggiran kampung, dilingkupi dengan kolam ikan, terdapat sebuah masjid atau balai kampung dan satu bangunan utama yang disebut Bumi Agung. Ketiga bangunan itu menjadi pusat formasi rumah-rumah di sana. Tempat tersebut biasanya akan ramai pada saat ritual yang digelar pada bulan-bulan sakral. Warga Kampung Naga wajib memakai pakaian adat dan mandi di sungai. Bumi Agung tidak boleh dijadikan objek foto karena bangunan berukuran sekitar 3 kali 6 meter ini beratap ijuk dan berdinding anyaman bambu. Itu merupakan bangunan yang sangat disakralkan. Konon Bumi Agung adalah tempat penyimpanan senjata atau pusaka di Kampung Naga ini berupa tombak, keris, kujang. Setiap hari bangunan ini ditunggui oleh seorang wanita yang sudah tidak haid lagi. Jadi maksudnya belum begitu jelas ya, hanya menceritakan seperti itu untuk di rumah yang disakralkan ini. Kesederhanaan membawa kesenangan dalam hidup, tidak berlebihan. Kata punduh atau penjaga naga di sana bernama Ma'un. Jadi kita sangat mengambil hikmah dari kehidupan masyarakat Kampung Naga di sini karena mereka sangat jauh dari kata kemanjaan seperti kehidupan kita di perkotaan. Sampai berjumpa lagi di petualangan saya berikutnya di channel Detektif Kabayan.